Alasan dibalik sikap diam Yesus saat menghadapi pengadilan tak adil. Tragedi penyaliban Yesus memberikan banyak pesan dan pelajaran kehidupan yang bisa disimak dan direnungkan untuk diterapkan dalam hidup kita. Sikap diam Yesus terhadap penghakiman yang tidak adil mencerminkan beberapa aspek dari karakter, ajaran, dan sikap batin Yesus menghadapi pengadilan tak adil atas dirinya yang berujung pada tragedi penyaliban orang tak bersalah. Dari sekian banyak alasan yang sering dibicarakan, mari kita fokus pada 7 alasan di balik sikap diam Yesus itu dan pesan-pesannya bagi kita. 1. Sikap diam Yesus adalah suatu bentuk sikap penyerahan diri yang total pada kehendak Bapanya. Diamnya Yesus dapat dilihat sebagai ekspresi kepatuhannya pada kehendak Bapanya. Sepanjang pelayanannya, Yesus menekankan ketaatan pada rencana Tuhan, bahkan ketika dihadapkan pada ketidakadilan dan penganiayaan serta tragedi penyaliban dirinya. Dia tahu bahwa segala drama palsu yang diskenariokan untuk menyudutkan, mempersalahkan dan membunuh dia bukan berakhir pada kematian tetapi pada kebangkitannya dari alam maut serta kenaikannya ke surga untuk menegaskan bahwa kedaulatan Bapanya yang berkuasa mengalahkan ketidakbenaran dengan kebenaran sejati. Sikap diam Yesus menjadi contoh dan peneguhan bagi orang-orang yang menghadapi situasi hidup yang sama. 2. Sikap diam Yesus menggenapi nubuat para nabi atas tragedi penyaliban Sang Penebus. Dalam Yesaya 53 ayat 7, dinubuatkan bahwa Mesias akan dibawa seperti anak domba ke pembantaian dan tidak akan membuka mulutnya untuk memprotes. Dengan berdiam diri, Yesus menggenapi nubuatan ini dan menunjukkan perannya sebagai hamba yang menderita. Dalam konteks ini, diamnya Yesus mungkin mencerminkan kepercayaannya pada kedaulatan Tuhan atas situasi yang ada. Sikap diam Yesus adalah suatu sikap iman orang yang mengalami pengalaman ketidakadilan akibat keserakahan dunia dan orang tertentu. 3. Sikap diam Yesus menjadi saksi kebenaran sejati. Diamnya Yesus juga dapat dipahami sebagai kesaksian yang kuat terhadap kebenaran ajarannya. Meskipun dituduh secara salah dan dikutuk secara tidak adil, Yesus tidak terlibat dalam argumen atau pembelaan untuk membenarkan dirinya sendiri. Sebaliknya, sikap diamnya menjadi kesaksian atas integritas dan keaslian pesannya. Sikap diam Yesus merupakan sikap orang mau menghadapi dan menjalani situasi antagonis karena didasarkan pada keyakinan nan kokoh bahwa kebenaran sejati akan tampil sebagai pemenang akhir. Penyampaiannya tentang penyaliban dirinya jauh-jauh hari sebelumnya tentang penyaliban dirinya di Golgota terjadi menjadi bukti nyata bahwa Yesus tahu apa yang harus ditanggungnya ketika menyuarakan kebenaran sejati di atas situasi kekelaman akibat manusia dikuasai hal-hal duniawi. 4. Sikap diam Yesus adalah model kerendahan hati dan tanpa kekerasan atau non-violence. Dengan sikap diam menanggung penghakiman dan penganiayaan yang tidak adil serta penyaliban atas dirinya, Yesus memberikan teladan kerendahan hati, kelembutan hati, dan tanpa kekerasan. Daripada membalas dendam, Yesus menanggapinya dengan sikap penuh kesabaran dan ketabahan, sebagai perwujudan prinsip-prinsip kasih dan pengampunan yang dikhotbahkan sepanjang pelayanannya. 5. Sikap diam Yesus demi tujuan penebusan. Pada akhirnya, respons Yesus yang diam terhadap penghakiman yang tidak adil adalah bagian dari misi penebusannya. Menurut kepercayaan umat Kristiani, Yesus rela menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia dan mendamaikan umat manusia dengan Tuhan. Sikap diamnya selama persidangan adalah bagian dari narasi pengorbanan dan penebusan yang lebih luas. 6. Sikap diam Yesus juga bisa merupakan suatu sikap protes orang tak bersalah, dengan menolak untuk mengangkat martabat tuduhan palsu dan memberikan tanggapannya. Yesus mungkin berupaya menyoroti kurangnya bukti yang memberatkan dirinya dan menekankan ketidakbersalahannya di mata Bapanya. Maka melalui sikap diamnya Yesus memasrahkan situasi tersebut pada Bapanya yang Maha Tahu dan Maha Adil, yang akan menyingkap segala kejahatan di balik segala drama dan skenario jahat orang-orang yang menyalibkan dirinya karena kepentingan-kepentingan manusiawi duniawi tertentu. Sebagaimana dia ajarkan tentang pohon dan buahnya, bandingkan Injil Lukas bab 6 ayat 43 hingga ayat 45, Yesus melihat bahwa penyaliban dirinya bermotifkan rencana jahat yang ada dalam hati mereka yang membunuh dia. Sikap diam Yesus karena dia yakin akan kebenaran hukum alam tabur tuai, orang akan memanen apa yang dibuatnya, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaannya yang baik.
Perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya. 7. Sikap diam Yesus karena mau menghormati hak pilihan manusia. Sikap diam Yesus juga dapat dilihat sebagai penghormatan terhadap hak pilihan dan kebebasan memilih orang yang menilai dia. Daripada memaksakan atau memaksa mereka untuk mengakui kebenaran, Yesus membiarkan mereka membuat keputusan sendiri dan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Sikap diamnya mencerminkan rasa hormat yang mendalam terhadap martabat dan otonomi setiap individu, bahkan mereka yang menuduhnya secara tidak adil, tetapi semua orang akan berhadapan dengan Tuhan yang mengadili orang seturut pilihan dan sikap serta jalan hidup yang telah dilaluinya. Demikian 7 pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari sikap diam Yesus saat menghadapi tragedi pengadilan tak adil dan penyaliban atas dirinya. Kiranya ke-7 pelajaran berharga ini bisa menginspirasi kita juga bila menghadapi situasi-situasi yang sama.